Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nurani Mokodongan dengan NIM 4114233031. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika kelas B. Dalam video presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai sains dan teknologi dalam Al-Quran. Sains adalah serapan dari kata bahasa Inggris science yang diambil dari kata scientia yang berarti pengetahuan. Selain itu, sains juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diuji dan dibuktikan kebenarannya. Sementara itu, teknologi diartikan sebagai ilmu atau studi tentang praktis atau industri ilmu terapan dan sebagainya. Perkembangan sains dan teknologi. Sejarah perkembangan sains diawali dengan kegiatan pengamatan manusia atas peristiwa-peristiwa alam, seperti matahari yang terbit dari sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Perkembangan teknologi tidak terlepas dari adanya perkembangan dalam bidang sains yang juga telah berlangsung dengan pesat sekali, terutama sejak abad ke-19 hingga sekarang. Kata sains dan teknologi ibarat dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan satu sama lain. Perkembangan sains itu mengakibatkan perkembangan teknologi dan sebaliknya. Merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri, kecanggihan peradaban modern sekarang ini merupakan produk langsung dari perkembangan sains dan teknologi. Dimensi sains dan teknologi dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai kalam mulia yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi yang paling sempurna, Nabi Muhammad SAW. Ajarannya mencakup keseluruhan ilmu pengetahuan. Al-Quran memberikan petunjuk kepada manusia tentang berbagai hal untuk mengetahui secara detail dan seksama, maka manusialah yang harus berusaha untuk memecahkan berbagai problematika keilmuan yang didapat dalam kehidupan ini dengan berlandaskan pada ajaran Al-Quran. Yang terpenting adalah ilasa dan teknologi. Tujuannya tidak boleh keluar dari nilai-nilai Islami yang sudah pasti nilai-nilai tersebut membawa kepada kemaslahatan manusia. Posisi Al-Quran terhadap sains dan teknologi. Posisi Al-Quran terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dijelaskan sebagai jalan mencari sumber ilmu dan sumber cara mengembangkan ilmu menjadi teknologi. Al-Quran sebagai sumber ilmu memberikan benih-benih dasar untuk dapat dikembangkan oleh manusia menjadi ilmu dan teknologi yang tidak terhingga ragamnya dan pencapaiannya. Selain itu, Al-Quran akan menjamin kebenaran ilmu dan kebenaran arah pengembangannya karena semua berdasar pada sunnah Allah dan jiwa ketakwaan serta keimanan dari manusia yang melakukannya. Konsep paradigma Qur'ani dalam merespon perkembangan sains dan teknologi. Yang pertama, pengertian paradigma Qur'ani secara etimologis. Kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mempunyai arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma mempunyai arti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Secara termologis, paradigma adalah cara berpikir berlandaskan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Paradigma Qur'ani dalam catatan sejarah. Dalam sejarah umat Islam ada suatu masa yang disebut zaman keemasan Islam. Bisa disebut demikian karena umat Islam waktu itu mencapai kemajuan yang tinggi di berbagai segi kehidupannya. Karena kemajuan itu, peradaban Islam menjadi pusat perhatian dunia dan
yang menjadi sebab dari kemajuan yang bertahan selama 5 abad tentunya adalah diterapkannya paradigma Qur'ani dalam kehidupan mereka. Kontribusi daripada paradigma Qur'ani. Fakta sejarah bahwa kemajuan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang telah dicapai pada masa keemasan Islam adalah wujud dari aktualisasi Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Paradigma Qur'ani telah berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan pada zaman keemasan Islam yang ditandai dengan kemajuan pesat perkembangan iptek di dunia Islam yang berimplikasi terhadap kemajuan di bidang lainnya seperti ideologi, politik, ekonomi, budaya, militer, pendidikan, perdamaian, keamanan, kesejahteraan, dan lainnya. Mengapa paradigma Qur'ani menjadi penting? Al-Quran adalah sumber ajaran serta akhlak-akhlak lainnya. Tolak ukur untuk mengetahui sesuatu itu benar atau salah ialah Al-Quran. Maka dari itu paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Alasan mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan di antara lainnya adalah 1. Untuk meluruskan akidah manusia, 2. Meneguhkan kemuliaan dan hak manusia, 3. Mengarahkan manusia agar beribadah dengan benar, yang keempat mengajak manusia menyucikan rohani, yang kelima mengajak agar saling tolong-menolong. Paradigma Qur'ani dalam menyelesaikan masalah. Fakta sejarah bahwa kemajuan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang telah dicapai pada masa keemasan Islam adalah wujud dari aktualisasi Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Kemajuan itu kembali akan diraih dan akan menjadi milik umat Islam jika umat Islam sekarang bersikap yang sama terhadap Al-Quran sebagaimana umat pada zaman keemasan bersikap terhadap Al-Quran, yakni menjadikan Al-Quran sebagai paradigma dan akhirnya menjadi hidayah dalam segala aspek sekaligus sebagai paradigma pemecahan problem kehidupannya. Paradigma Qur'ani telah berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan dan kemodernan pada zaman keemasan Islam yang ditandai dengan kemajuan pesat perkembangan iptek di dunia Islam yang berimplikasi terhadap kemajuan di bidang lainnya yakni ideologi, politik, ekonomi, budaya, dan lain-lainnya. Sekian video presentasi dari saya dan mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.